Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu metode numerik mengerjakan final project yang bertemakan menganalisis proses perkembangan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Kurbi, bisa dipanggil Rias dan rekan saya Rifdi Setiadi, bisa dipanggil Rifdi. Di sini latar belakang kami adalah pertumbuhan penduduk mempengaruhi perencanaan pembangunan nasional. Data jumlah penduduk tersedia dalam bentuk data tahunan, deskriptif, dan diperlakukan metode numerik untuk menganalisis pola pertumbuhan. Metode interpolasi dan curve fitting digunakan untuk analisis kuantitatif. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya ada bagaimana mengestimasi jumlah penduduk Indonesia pada tahun tertentu. Bagaimana membentuk model matematis pertumbuhan penduduk Indonesia. Dan seberapa baik metode numerik merepresentasikan data penduduk. Tujuan penelitiannya adalah mengestimasi jumlah penduduk menggunakan interpolasi Newton dan Lagrange. Membentuk model matematis menggunakan curve fitting regresi linear dan menganalisis kecenderungan pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, di sini ada data penelitian dari kami. Kami mengambil data dari sumber Workbench yang mana data ini sudah kami input ke Excel untuk dirapikan. Jadi kita mengambil yang bagian Indonesia saja. Ini data sekunder dari penduduk Indonesia dari tahun 1994 sampai 2024 yang berjumlah 30 data. Baik, selanjutnya ada metode numerik. Di sini kami menggunakan eh, tiga metode dan satu alat bantu, yaitu yang pertama metode interpolasi Newton, dan kedua metode interpolasi Lagrange, dan ketiga ada metode curve fitting atau regresi linear, dan alat bantu yang digunakan adalah Microsoft Excel sebagai pengolah data dan grafik. Baik, selanjutnya interpolasi Newton. Eh, di interpolasi Newton ini menggunakan selisih terbagi, polinom dibentuk secara bertahap, efisien untuk penambahan titik data, dan yang terakhir digunakan untuk estimasi nilai di antara data tahunan. Selanjutnya interpolasi Lagrange membentuk yang pertama yaitu membentuk polinom langsung dari titik data. Dua, konsep sederhana dan mudah dipahami. Ketiga, cocok untuk jumlah titik data terbatas. Digunakan dan yang keempat digunakan sebagai pembanding hasil interpolasi Newton. Selanjutnya, kurva fitting. Pertama, yaitu membentuk model hubungan antara tahun dan jumlah penduduk. Kedua, menghasilkan persamaan garis lurus. Tiga, menunjukkan tren pertumbuhan penduduk. Keempat, kualitas model dinilai dari R2 atau regresi linear. Selanjutnya ini ada grafik data penduduk. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa tren peningkatan jumlah penduduk dan juga pertumbuhan relatif stabil setiap tahun sesuai dengan garis linear yang terlihat. Selanjutnya ada grafik curve fitting. Di grafik ini terlihat bahwa garis regresi mengikuti pola data dan hubungan linear positif antara tahun dan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Selanjutnya hasil interpolasi. Dari eh, interpolasi yang kami lakukan diperoleh metode Newton dan Lagrange menghasilkan estimasi yang sebanding. Kedua, nilai
estimasi berada dalam rentang wajar. Kedua metode konsisten dengan tren data asli. Ya, di bagian pembahasan ini adalah pertama, interpolasi digunakan untuk estimasi nilai antar tahun. Dua, kurva fitting menggambarkan tren pertumbuhan secara umum. Ketiga, metode numerik efektif untuk analisis data kependudukan. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kami di sini adalah interpolasi Newton dan Lagrange dapat digunakan untuk estimasi jumlah penduduk. Curve fitting regresi linear menggambarkan tren pertumbuhan penduduk di Indonesia, seperti yang berada dalam grafik tadi. Dan yang ketiga, metode numerik sesuai untuk analisis data di drift tahunan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok satu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.